Selamat pagi, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab selaku presenter ID Jatim News. Penyusunan undang-undang dengan metode omnibus seakan mulai menjadi tren di negeri ini, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah berujung gaduh. Saat ini beredar luas di media sosial, khususnya di kalangan tenaga kesehatan, suatu draft rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan. Namun, RUU Kesehatan yang beredar menimbulkan penolakan secara masif dari sejumlah organisasi profesi kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga penting bagi kita untuk menyelami dan mengkaji lebih dalam mengenai Omnibus RUU Kesehatan ini. Telah hadir bersama kita Dr. Beni Satria, MKes SHMH CPMed, CPARB, CPCLE, selaku Ketua BHB2A Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, Mas Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Dr. Beni Satria ini juga merupakan seorang dokter lawyer. Mirip seperti serial drama Korea ya dok? Ya, terima kasih. Kecuali spesialis bedahnya yang berbeda. Oh, dok. Kebetulan saya juga sudah merampungkan series tersebut dokter. Oh Seorang, iya, seorang dokter BTKV yang difitnah kemudian beralih menjadi lawyer untuk membela sejawat-sejawatnya agar tidak bernasib sama dengan dia. Kiranya hal tersebut Pak. yang juga menjadi motivasi Dr. Beni memperjuangkan nasib sejawat-sejawatnya termasuk dalam kontroversi Omnibus Law Kesehatan ini. Amin. Akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada dokter. RUU Omnibus Law Kesehatan dokter menjadi perbincangan hangat bagi insan kesehatan belakangan ini. Secara umum, substansi apa saja yang diatur di dalamnya? Baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi pertama, eh, kebingungan kita di organisasi profesi, tidak hanya dokter, tapi Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, kemudian Ikatan Apoteker Indonesia. Kebingungan kita adalah eh, beberapa bulan yang lalu, mungkin lebih tepatnya Agustus atau September, kita diberikan eh, banyak di beberapa sosial media dan grup beredarnya rancangan undang-undang Omnibus Kesehatan atau rancangan undang-undang kesehatan yang terstempel belakangnya itu konfidensial. Nah, kemudian kita pelajari draft yang beredar tadi, yang ada watermark konfidensialnya, karena dalam bentuk soft copy dia, Mas Fahri. Nah, ini yang keheranan kita. Kenapa? Pertama, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada diajak diskusi, eh, tidak ada kemudian pernah kesampaikan, bahkan kita melakukan konfirmasi ke beberapa pihak, pemerintah dan juga anggota dewan terkait eh, draft RUU Kesehatan atau nanti yang kita kenal dengan RUU Omnibus Kesehatan. Berasal dari mana, siapa perancangnya, dan siapa yang membuatnya. Tarik-menarik di situ. Pemerintah tidak mengakui itu berasal dari mereka. Anggota dewan juga, beberapa anggota dewan yang kita konfirmasi juga mengatakan ini juga bukan dari kami. Itu kebingungan pertama. Ada apa ini? Yang kita tangkap sinyalnya adalah ingin segera meloloskan ini tanpa melibatkan unsur masyarakat. Padahal ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang 13 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu wajib melibatkan unsur masyarakat. Disinilah mulai muncul riuh diskusi-diskusi dan kita juga berusaha mencari tahu siapa pembuat, siapa inisiasi draft RUU Omnibus ini. Yang tadi kita sudah konfirmasi ke kementerian dan juga ke DPR bukan berasal dari mereka, dan akhirnya beberapa minggu yang lalu DPR mengakui ini adalah inisiasi dari DPR yang tadinya mereka masih tarik-menarik. Nah, beberapa unsur yang kita pelajari tentunya kecurigaan
dan juga kebingungan kita adalah tidak adanya naskah akademis. Nah, ini tidak boleh. Di dalam rancangan peraturan perundang-undangan, di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan wajib punya naskah akademis. Nah, ini tidak ada naskah akademis. Nah, ini juga yang kemudian wajar kalau kita di organisasi profesi mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mencederai proses demokrasi di Indonesia. Nah, dasar itulah yang kemudian ini ramai. Nah, tentu organisasi profesi eh, yang merasa berkepentingan termasuk undang-undang ada lebih kurang kalau saya tidak keliru 12 undang-undang yang dijadikan satu dengan metode omnibus yang tadinya hanya Undang-Undang Kesehatan 36 2009, tetapi ini seluruh undang-undang yang mengatur secara khusus organisasi profesi itu juga termasuk yang diubah, dicabut pasalnya, dan kemudian direvisi. Saya sebut saja Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran yang mengatur dokter dan dokter gigi, kemudian Undang-Undang Keperawatan 38 2014 yang mengatur perawat, kemudian Undang-Undang 4 2019 yang mengatur bidan, kemudian Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014 yang mengatur seluruh profesi tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, radiografer, dan seluruhnya yang termasuk di dalam kelompok tenaga kesehatan. Nah, yang menarik lagi di situ adalah kalau omnibus sebelumnya, ini adalah omnibus yang kedua. Omnibus yang pertama itu 11 2020, yang bahkan reaksinya muncul sehingga memakan korban. Di situ ada lebih kurang 37 undang-undang yang dijadikan satu dan direvisi. Kalau ini 12 yang bersinggungan terhadap masalah kesehatan itu dijadikan satu dengan metode omnibus. Keterlibatan masyarakat itu yang ingin kita kritisi terhadap pemerintah dan DPR. Kalaupun ini memang benar adalah inisiasi DPR, tentu kita ingin mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan masyarakat. Karena seperti saya sampaikan tadi, di Undang-Undang 13 2022, karena kita adalah negara demokrasi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu di dalam sejak perencanaan, baru merencana saja nih, sejak perumusan dan pembahasan serta pengesahan, ini harus memperkuat keterlibatan partisipasi masyarakat. Jelas itu Undang-Undang 13 2022 mengatakan bahwa sejak perencanaan, ini kita tidak. Pada saat perencanaannya tidak dilibatkan, masyarakat dalam hal ini, tentu organisasi profesi adalah bagian dari masyarakat. Penyusunannya bahkan juga kita tidak dilibatkan, apalagi pembahasan. Nah, ini masuk ke dalam pengesahan karena sudah masuk di dalam daftar prolegnas, program legislasi nasional. Tentu ini yang pertama yang ingin kita kritisi pemerintah dan kita tolak tentunya. Karena prosesnya tadi mulai dari perancangan, pengesahan. Jadi kita tolak secara keseluruhan. Kenapa? Karena tadi kalau sesuatu itu dimulai dengan yang tidak benar, maka ujungnya pasti akan tidak benar. Nah, ini yang kita khawatirkan mengancam keselamatan pasien. Apalagi kalau tadi Mas Fahri menyinggung substansi, beberapa substansi-substansi di dalam draft RUU konfidensial yang beredar tadi sangat banyak potensi ancaman keselamatan pasien di sana, termasuk masyarakat. Kenapa saya berani mengatakan ancaman keselamatan pasien di sana? Bahwa kesehatan itu adalah hak asasi setiap orang. Setiap orang. Bahkan sejak dalam kandungan pun dia sudah harus wajib dijamin oleh negara kesehatannya. Tidak boleh digugurkan bahkan. Nah, terkait hak kesehatan ini, tentu harus diberikan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter gigi. Jadi yang memberikan pelayanan kesehatan itu bukan DPR, tetapi adalah tenaga kesehatan. Nah, tetapi tidak semua tenaga kesehatan boleh memberikan pelayanan kesehatan. Undang-undang
existing yang sebelumnya yang sekarang masih berlaku itu jelas sudah mengatur bahwa tenaga kesehatan yang boleh memberikan pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Itu yang pertama. Yang memiliki kompetensi dan kewenangan, itu yang kedua dan ketiga. Yang memiliki lisensi. Nah, di dalam substansi draft RUU Konfidensial ini, kewenangan organisasi dalam melakukan pembinaan etik dan moral bagi anggotanya yang terbukti melanggar etik atau berpraktek amoral, itu organisasi profesi memiliki kewenangan tidak memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi organisasi profesi inilah yang hilang di dalam proses pengajuan surat izin praktek. Dan tentu ini kita protes. Kenapa? Karena kita merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat agar masyarakat benar-benar terlindungi dan dilayani oleh dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Mungkin itu pengantar Mas Fahri. Terima kasih. Baik. Menyambung apa yang Dr. Beni sampaikan. Kalau kita lihat hal yang tidak kalah menariknya tadi, pada awalnya naskah RUU ini tidak tercantum di Prolegnas 2022-2023, Dokter. Tapi kenapa pada beberapa waktu yang lalu RUU ini tiba-tiba muncul, ujuk-ujuk muncul di Prolegnas 2022-2023. Apa urgensi yang mendasari keputusan ini, Dokter? Nah, itu yang kita bingungkan sampai hari ini kita diskusi. Itu yang kita tolak. Di dalam aksi besok, kita tolak itu. Apa urgensinya? Kemudian mana draft akademisnya? Mana kewajiban pemerintah di dalam melibatkan unsur masyarakat sejak penyusunan? Justru itu yang kita tolak. Kita belum sampai kepada substansi. Bahkan kalau kita berbicara substansi pasal per pasal yang ada di dalamnya, tentu ini harus didiskusikan bersama. Artinya, kita menemukan memang beberapa substansi-substansi yang kita support ini. Kita dukung pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Tetapi ada beberapa substansi yang ingin kita pertanyakan dan kita diskusikan juga. Kenapa ini dihilangkan dan kenapa ini dihapus? Masalahnya di mana? Kita ingin mengawal, menjaga, jangan substansi itu, pasal per pasal itu dimasukkan hanya untuk kepentingan satu dua orang atau satu dua golongan. Ini yang tidak boleh. Ingin meloloskan dia. Kenapa? Karena ini ramai sejak ID sangat tegas berani memecat salah satu anggotanya yang jelas itu melanggar etik berat. Melanggar etik berat karena berani menerapkan suatu keilmuan praktek dan teknologi kedokteran tanpa evidence base. Dan itu hanya yang dilayani adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata. Karena biayanya sangat mahal. Dan itu pelayanan itu bahkan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat bawah, masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, tidak bisa. Bahkan mohon maaf BPJS pun tidak berani mengklaimkan itu. Nah tentu kita harus mengawal ini. Tidak boleh ada satu pelayanan kesehatan pun yang diskriminatif, yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Nah, akibat ketegasan tadi, kita sudah memanggil anggota kita yang bersangkutan, kemudian meminta klarifikasi secara etikal, dia tidak datang memberikan penjelasan apapun. Bahkan saran yang pernah kita berikan agar yang dia dilakukan penelitian, yang sudah dia lakukan penelitian, kemudian terbitkan di jurnal ilmiah. Itu pun tidak dilakukan. Sehingga ini masuk di dalam kategori pelanggaran etik berat. Nah, tentu wajar kalau ada anggota yang tidak mematuhi peraturan internal organisasi, kita lakukan pemecatan. Nah, tetapi langkah yang kita ambil ini kemudian secara politik tentunya ini kemudian diputarbalikkan. Dan bahkan yang bersangkutan sampai hari ini tetap memberikan pelayanan tersebut. Padahal itu jelas-jelas melanggar etik, melanggar disiplin, tidak memiliki basis keilmuan evidence base yang jelas. Dan bahkan Kementerian Kesehatan pada saat itu sudah membentuk tim khusus untuk meneliti, memberikan rekomendasi,
Dan bahkan dalam rekomendasinya melarang tindakan ini dilakukan karena mengancam nyawa dan keselamatan pasien. Dan bahkan tetap sampai hari ini, detik ini kita berdiskusi, yang bersangkutan tetap melakukan pelayanan. Nah, tentu ini yang ingin kita kawal dan ini yang ingin kita jaga agar keteraturan itu terjadi. Jangan ada dokter, kita berharap jangan ada dokter yang hanya berdasarkan testimoni saja, kemudian mengklaim dia lebih baik daripada dokter yang lain. Kemudian dia mengklaim bahwa pasiennya banyak karena kemampuannya. Bahwa pasiennya banyak itu karena memang dia lebih pintar dari yang lain. Tentu ini yang ingin kita kawal dan kita jaga. Mungkin itu. Jadi substansi secara keseluruhan kita menolak karena memang ada dalam penyusunan sama sekali kita tidak dilibatkan, tetapi ujuk-ujuk ini sudah masuk di dalam daftar program legislasi nasional. Padahal draft tadi masih diperdebatkan siapa pembuatnya, naskah akademis pun sampai detik ini belum ada dikeluarkan oleh inisiator. Kalau memang itu benar oleh DPR atau pemerintah, sebaiknya pemerintah terbuka. Mungkin demikian, Mas Fahri. Oke, kemudian dengan prosesnya yang terkesan tergesa-gesa, dengan substansi pasal-pasal yang ada di dalamnya, menurut dokter, apakah ada maksud tersembunyi di masing-masing pasal dalam Omnibus Law Kesehatan ini, dokter? Baik, tentu saya secara pribadi yang mempelajari 346 halaman draft RUU Omnibus Kesehatan tadi, saya banyak membaca memang ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di dalamnya. Dan tentu kepentingan-kepentingan itu mengarah kepada satu atau dua golongan. Tidak berdiri di atas kepentingan negara dan tidak berdiri di atas kepentingan rakyat. Nah, ini yang ingin kita diskusikan bersama pemerintah secara terbuka. Ayo kita berdiskusi. Ayo kita sama-sama memikirkan negara dan rakyat ini bukan untuk kepentingan satu dua orang, bukan hanya demi kepentingan investasi, tetapi mengabaikan hak warga negara yang lain, hak tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin berdiskusi mengenai bangsa ini ke depan. Karena undang-undang sudah jelas mengamanahkan sejak proses penyusunan, bahkan sejak proses penyusunan, masyarakat harus dilibatkan. Nah, ini yang ingin kita pertanyakan, kenapa masyarakat tidak dilibatkan. Tentu kita mensinyalir ada kepentingan tersembunyi di sana. Demikian, Mas Fahri. Baik, dokter. Kemudian, yang ingin saya tanyakan dan yang membuat saya penasaran adalah kenapa pemerintah berfokus pada undang-undang kesehatan yang kalau kita lihat sudah berjalan dengan baik. Kenapa tidak difokuskan pada hal-hal baru yang lebih relevan seperti undang-undang wabah karena pasca COVID ada hal-hal yang perlu diselaraskan atau mungkin undang-undang teknologi informasi bagaimana mencegah kebocoran data pasien atau juga mengenai undang-undang telemedicine tentang bagaimana praktek-praktek kedokteran ini dilakukan dengan digital tanpa harus bertemu dengan pasien. Iya, pertanyaannya bagus, Mas Fahri. Benar. Jadi itu yang termasuk yang ingin kita perjuangkan, bahwa di dalam undang-undang existing sekarang, yaitu tadi undang-undang existing sekarang, apa yang mau kita merevisi, kemudian merubah, kemudian memasukkan substansi pasal-pasal baru di dalam undang-undang yang sekarang. Karena pertama, kita tentu secara hierarki, saya sangat yakin anggota dewan sangat paham bahwa setelah adanya undang-undang, maka turunannya selanjutnya adalah membuat peraturan pemerintah PP. Kemudian turunan dari PP kita membuat peraturan presiden atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baru kemudian secara teknis ada peraturan menteri. Itu hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah jelas ada di Undang-Undang 12 2011 yang sudah direvisi 2 kali oleh pemerintah ke Undang-Undang 13 2022. Artinya Undang-Undang existing sekarang banyak aturan-aturan turunan yang belum diselesaikan PR-nya oleh pemerintah. Artinya dari undang-undang yang ada, PP-nya saja belum ada. Perpresnya saja belum ada. Bahkan peraturan teknis Permenkesnya pun belum semua diatur. Kenapa harus merubah lagi undang-undangnya? Gitu.
Ini yang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. PR-nya belum selesai, tetapi membuat riuh baru. Ya kita sebut saja undang-undang tadi Mas Fahri sudah sampaikan. Kita baru saja lahir di September lalu Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang 27 2022. Baru saja netas 2 bulan. Artinya PR pemerintah adalah buat turunan teknisnya tentang peraturan pemerintahnya. Karena di situ jelas akan diatur dengan peraturan pemerintah mana. Kemudian akan diatur dengan peraturan menteri mana. Gitu. Dan itu bukan satu dua peraturan menteri atau peraturan pemerintah yang harus dibuat. Tetapi ada beberapa puluh. Ya kita sebut saja Undang-Undang Rumah Sakit 44 2009 yang itu termasuk di dalam draft RUU Omnibus Kesehatan ini masuk di dalamnya. Itu ada 5 PP yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian kita sebut saja Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Bahkan di situ ada hampir, kalau saya tidak keliru, ada 12 PP yang belum diselesaikan oleh pemerintah. PR ini kan harusnya diselesaikan lebih dulu agar undang-undangnya ini tetap bertahan, tetapi yang perlu kita revisi, kita ubah adalah, dan kita sempurnakan adalah turunannya. Baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Nah, ini yang kemudian tentu kita wajar sebagai masyarakat, sebagai organisasi profesi bertanya, PR belum selesai, tetapi ini menambah satu riuh baru untuk siapa? Pertanyaan kita adalah untuk siapa? Benarkah ini untuk kepentingan negara? Benarkah ini untuk kepentingan masyarakat? Atau ini hanya untuk kepentingan pemilik modal? Atau ini hanya kepentingan untuk satu dua golongan? Karena negara ini bukan milik satu dua golongan, negara ini bukan milik satu dua orang. Mungkin demikian Mas Fahri. Oke, dokter. Masuk ke dalam substansi yang ada, dokter. Ada beberapa hal yang sampai saat ini menjadi sorotan bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, bagaimana tanggapan dokter mengenai isi RUU yang berisi kewenangan masyarakat melalui organisasi, baik organisasi profesi, organisasi perumah sakitan, dan lain-lain yang dihilangkan, dok? Baik, seperti tadi di awal diskusi kita sudah sampaikan, pertama dalam pembentukan rancangan undang-undang wajib melibatkan unsur masyarakat. Karena masyarakatlah button up ya, dari bawah permasalahan ini sampai di atas. Yang ingin kita pertegas dan kita pertanyakan kembali adalah di Undang-Undang Existing, yaitu Undang-Undang 29 2004, kemudian di Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, di Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan, dan Undang-Undang 4 2019 tentang kebidanan, itu jelas bahwa untuk dapat dikeluarkannya, untuk bisa mendapatkan surat izin praktek, maka dibutuhkanlah persyaratan administratif, yaitu surat tanda registrasi tenaga kesehatan untuk membuktikan benar dia tenaga kesehatan agar masyarakat tidak dilayani oleh bukan tenaga kesehatan. Tentu dia harus membuktikan dia memiliki surat tanda registrasi tenaga kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan, perawat atau bidan. Yang kedua, syarat administratifnya adalah dia harus punya tempat praktek. Jadi tujuannya agar dia tidak menjadi dokter atau tenaga kesehatan keliling. Karena tempatnya nggak ada. Jangan pula dia nanti naik sepeda keliling sambil teriak-teriak dokter bu, perawat bu, karena nggak punya tempat praktek gitu. Atau dia di mobil berhenti di pinggir jalan praktek dokter gitu ya, karena nggak punya tempat gitu. Secara administrasi ini kan wajar. Jadi buktikan dulu dia punya memiliki surat tanda registrasi dokter atau tenaga kesehatan, dia punya tempat yang nanti dia wajib memasang papan praktek. Yang ketiga, memiliki rekomendasi dari organisasi profesinya. Ini yang kemudian dihilangkan, memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, ini kita pertanyakan. Dan ini yang kita protes. Kenapa rekomendasi dari organisasi profesi ini dihilangkan? Padahal
Untuk mendapatkan rekomendasi izin praktek, tentu saya hanya berbicara dokter ya, saya tidak berani berbicara organisasi yang lain, tentu mereka punya. Tetapi yang saya pelajari dari beberapa dokumen mereka hampir sama. Bahwa untuk mendapatkan izin rekomendasi dari organisasi profesi, khususnya dokter, maka ini harus persyaratan administratifnya harus terpenuhi. Yang pertama, serahkan ijazah leges aslimu. Karena sekarang zaman teknologi, semuanya bisa dipalsukan, semuanya bisa dimirip-miripkan seperti asli. Kita kan ingin membantu pemerintah dan melindungi masyarakat agar tidak dilayani oleh dokter-dokter yang bukan dokter, yang mengaku-ngaku dokter, atau yang berpenampilan seperti dokter tapi bukan dokter. Maka kita secara berkas administratif, kita minta mana ijazah leges aslimu. Yang kedua, mana surat tanda registrasimu. Yang ketiga, bayar iuran anggotamu. Kemudian bayar biaya rekomendasi. Yang kelima, syaratnya tidak sedang menjalani sanksi berat organisasi, etik, disiplin, atau hukum. Tujuannya apa? Ya jangan masyarakat itu dilayani oleh dokter-dokter yang tidak punya etika, atau yang sedang melanggar etik, atau yang sedang melanggar hukum, atau yang dia punya perilaku mencuri, atau yang dia punya perilaku psikopat misalnya, tukang membunuh pasien misalnya. Kalau memang ada dokter yang seperti kita kan ingin menjamin ini. Maka dia harus membuktikan bahwa memang dia tidak sedang menjalani sanksi dari organisasi profesi tadi, atau mungkin di dalam prakteknya dia hobi menyalah-nyalahkan teman sejawatnya atau membodoh-bodohi teman sejawatnya. Bodoh itu bodoh. Nah, tentu ini yang harus dibina oleh organisasi profesi agar tidak menimbulkan keriuhan dan dampak kerugian masyarakat. Sehingga masyarakat yang tadi dilayani oleh dokter A, tetapi karena dia orang yang bermasalah etik, yang mungkin tidak bisa dibuktikan, melakukan fitnah, tentu perbuatan melawan hukum, menuduhkan orang tanpa bukti. Maka yang kelima tadi, tidak sedang kalau yang pertama tadi dia harus membuktikan mana ijazah leges aslinya, mana surat tanda registrasinya, dia kemudian bayar iuran, dia bayar rekomendasi, kemudian dia sudah bisa membuktikan tidak sedang menjalani etik, tentu organisasi akan mengecek di dalam filenya bahwa memang dia tidak sedang menjalani sanksi etik, disiplin, dan hukum. Ya kalau memang dia sedang menjalani sanksi etik dan hukum, maka organisasi profesi berperan agar dia mengikuti pembekalan dan pemeriksaan oleh Komite Rekomendasi Izin Praktek. Nah, syarat ini kan administratif. Kalau ini sudah dilengkapin, tentu dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, rekomendasi ini akan diberikan kepada dokter yang bersangkutan. Yang selanjutnya, dokter yang bersangkutan mendatangi Dinas Perizinan Terpadu atau Dinas Kesehatan untuk mendapatkan surat izin praktek. Karena surat izin praktek itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi silahkan pemerintah kemudian, karena berkas administratifnya sudah dianggap lengkap, menerbitkan surat izin praktek. Nah, ini yang kemudian syarat rekomendasi seluruh, bukan cuma Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, bukan hanya PDGI untuk dokter gigi yang dihilangkan, tetapi juga perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan, termasuk Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, ini yang kemudian kan jelas wajar kalau kita kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Karena kita berkepentingan agar tadi, jangan sampai masyarakat dilayani oleh dokter atau tenaga kesehatan yang melanggar etik, yang tidak memiliki moral, yang mungkin tidak punya ijazah legis asli, yang mungkin dia jadi dokter 10 tahun yang lalu, kemudian dia berhenti jadi dokter dan kemudian dia ingin berpraktek 10 tahun kemudian. Padahal dia tidak pernah mengikuti seminar, workshop, pelatihan. Tentu ini berbahaya. Apalagi kalau dia menerapkan keilmuan yang 20 tahun yang lalu. Yang mungkin tahun ini itu keilmuan itu sudah dilarang, dicabut, dan tidak diperbolehkan lagi. Ini yang ingin kita edukasi ke masyarakat. Tetapi peran ini kenapa dihilangkan? Ya, apakah peran ini diambil oleh pemerintah? Kemudian secara substansi juga, dokter itu dan seluruh tenaga kesehatan diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Diwajibkan memenuhi pemenuhan SKP Satuan Kredit Profesi. Kalau dokter selama
5 tahun dia wajib mengumpulkan 250 satuan kredit profesi SKP. Kalau perawat dan bidan 25 SKP, dokter gigi pun sama. Nah, selama ini organisasi profesi yang membuat pelatihan, seminar, dan workshop dengan nilai SKP masing-masing. Tentu kalau kita mengikuti gawat darurat, kita akan menerima sekian puluh SKP misalnya. Nah, tetapi peran yang dilakukan oleh organisasi profesi ini, itu dihilangkan di dalam substansi pasal-pasal. Itu dilakukan oleh menteri. Jadi menteri yang menyelenggarakan pendidikan satuan kredit profesi. Bahkan di situ sangat jelas di dalam substansi yang beredar, pasal-pasal yang beredar, tanpa menyebutkan keterlibatan organisasi profesi. Nah, ini tentu menjadi keriuhan. Apakah pemerintah sanggup untuk membuat pelatihan, seminar, workshop tanpa melibatkan organisasi atau mengajak organisasi profesi setiap hari selama 5 tahun dan kemudian melakukan revisi? Apakah pemerintah hanya mengurusin ini? Padahal kita sangat hari ini itu tantangan kita ke depan bukan cuman pendidikan berkelanjutan yang wajib kita ikuti. Tantangan kita saat ini adalah masih tingginya harga obat-obatan, sehingga biaya pelayanan kesehatan tentu naik. Kenapa pemerintah tidak fokus dalam hal ini? Terkait banyaknya cemaran di dalam obat-obat yang beredar, yang kemarin sampai menimbulkan gagal ginjal akut. Mana peran pemerintah di sini dalam melindungi masyarakat? Maka keterlibatan organisasi profesi itu harus. Tapi kemudian ini ingin dihilangkan peran ini. Nah, kemudian juga tingginya biaya pelayanan, tingginya alat-alat pajak alat-alat kesehatan. Sehingga membuat pelayanan kesehatan juga semakin mahal. Mungkin tidak terjangkau. Termasuk juga pelayanan-pelayanan substandar. Dengan tarif inasi bijis tarif paket, yang menurut pemahaman saya, kesehatan itu adalah uncertainty. Penuh ketidakpastian. Sehingga tidak mungkin itu dipaketkan seperti kita beli ayam penyet yang bisa dipaketkan. 25.000 satu paket dengan air putih atau dengan teh tongnya. Padahal pelayanan kesehatan, kalau kita pun menderita demam berdarah, tidak bisa dipaketkan kita 5 hari sembuh, 7 hari sembuh. Yang kemudian isunya adalah kita dipulangkan lebih cepat, kita diusir dari rumah sakit. Padahal itu karena paketannya, karena paket inasi bijis grupnya. Ya artinya banyak hal-hal sebenarnya PR pemerintah yang harus didiskusikan bersama sehingga ini tidak menimbulkan kegaduhan dan kemudian menyalahkan dokter dan menyalahkan rumah sakit. Padahal ini kan harusnya diselesaikan. Tetapi kenapa kemudian draft rancangan RUU Kesehatan ini kemudian ingin direvisi oleh pemerintah? Padahal tadi kita ingin sampaikan bahwa pelayanan pemerintah tidak boleh hanya melihat kota saja, karena Indonesia tidak kota, kepulauan. Bagaimana pelayanan kesehatan di daerah yang semua rumah sakitnya itu kelas D dan kelas C? Bagaimana masyarakat yang jauh transportasinya, rujukannya jauh. Bahkan untuk menempuh perjalanan ke puskesmas saja, menempuh perjalanan ke rumah sakit terdekat saja, dia harus melewati medan yang, apalagi kalau hujan, yang tidak mudah. Dengan penerangan yang hampir tidak ada, dengan jalanan yang rusak. Bahwa pelayanan kesehatan itu bukan eksklusif milik perkotaan. Artinya, bangunlah fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, yang manusiawi, yang lengkap, sampai ke daerah. Jangan hanya gedung tinggi, bagus, fasilitas lengkap dengan CT scan MRI-nya, itu hanya milik orang-orang kota saja. Hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil dan diskriminatif merata itu juga milik masyarakat yang berada di pedesaan dan tidak hanya di perkotaan saja. Ini yang ingin kita dorong pemerintah, seharusnya fokus pemerintah bersama pemerintah daerah sama-sama membangun. Tetapi yang terjadi di daerah adalah kalau dokter tadi atau tenaga kesehatan tadi
kemudian tidak mendukung dia pada saat pemilihan eh, daerah sebagai kepala daerah, tentu akhirnya dia dimutasikan ke puskesmas. Padahal seorang dokter yang pegang pisau, padahal seorang dokter kebidanan. Bayangkan dokter kebidanan yang harusnya membantu persalinan seksualisasinya, keahlian spesialisasinya, konsultannya ditempatkan di puskesmas. Hanya karena perbedaan tadi dia tidak memilih calon tadi. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita hanya mementingkan kepentingan pribadi kita bukan untuk fokus sama-sama memberikan uh, pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu benar-benar terlayani. Belum lagi profesi dokter dan tenaga kesehatan yang sampai hari ini beberapa teman sejawat masih dibayar jasanya di bawah standar. Ini yang harusnya pemerintah juga peduli bahwa kita sekolah dengan biaya orang tua kita sendiri. Bahwa seluruh biaya mulai dari pendidikan, transportasi, biaya hidup kos, kontrakan, dan yang lain kita membiayai sendiri. Tetapi pada saat kita di daerah, kita tidak mendapatkan bahkan salary yang lebih baik dari SMA sekalipun. Ya harusnya kan pemerintah memberikan insentif, apakah dalam bentuk insentif, ataukah dalam bentuk tunjangan rumah, sehingga kita tidak harus mengontrak rumah lagi di daerah. Mungkin tunjangan transportasi, sehingga kita tidak harus menyewa mobil lagi, sehingga kita bisa benar-benar fokus berpikir kesehatan. Tidak lagi kita berpikir tadi, saya harus membayar kontrakan, saya harus membayar biaya sewa, saya harus membayar biaya bensin, saya harus membayar biaya anak sekolah saya harus membiayai istri saya harus membiayai orang tua saya. Peran pemerintah di sini ini yang kita ingin harapkan. Karena kita sudah uh, membiayai hidup kita sendiri pada saat kita di daerah dan ingin mengabdi ke daerah, fasilitas itu tidak disediakan. Sehingga jangan disalahkan organisasi profesi yang kemudian memilih untuk mengabdi di kota karena dia lebih dekat dengan keluarganya, karena dia lebih dekat dengan orang tuanya, karena dia tidak harus membayar biaya kontrakan, karena dia tidak harus membayar biaya-biaya yang lain, karena dia bisa setiap hari, setiap pagi dan sore malam bertemu dengan keluarganya, anaknya dan istrinya, tidak harus terpisah jauh jarak. Artinya kan PR pemerintah banyak untuk memikirkan insentif dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Bukan kemudian merubah regulasi undang-undang yang saat ini, tadi Mas Fahri sudah sampaikan, sebenarnya sudah cukup baik, tinggal diatur peraturan pemerintahnya mana, peraturan menterinya mana, peraturan presidennya mana. Mungkin itu Mas Fahri ya. Baik, terakhir dokter, mengingat berbagai banyak kontroversi, kemudian melihat bagaimana masifnya penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan ini, apa saja langkah-langkah yang sebaiknya ID dan organisasi profesi lain lakukan? Dan apa pesan dokter terhadap pemerintah, legislatif, dan masyarakat, dokter? Baik, tentunya kita menolak ya. Kita reaksinya saat ini adalah menolak. Penolakan ini bukan untuk kepentingan organisasi profesi, tapi kita ingin agar pemerintah benar-benar fokus dan bersama-sama. Karena tanpa dilibatkan organisasi profesi, tentu kecurigaan-kecurigaan kita banyak muncul. Kita ambil contoh saja, sudah merapatnya kapal eh, Cina yang berisi dokter dan tenaga kesehatan. Padahal kita tidak sedang dalam bencana tsunami. Bahwa saat ini kita tidak sedang membutuhkan bantuan dari negara manapun untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ada apa ini? Bahwa kemarin kita sudah membaca dengan mudahnya dokter Singapura datang ke Indonesia, mengobati salah satu gubernur, melakukan pelayanan praktek kedokteran yang jelas-jelas itu tanpa izin. Bahwa di sosial media itu ada praktek-praktek telemedicine, telekonsultasi yang diberikan oleh dokter-dokter luar negeri dengan konsultasi seperti ini kepada rakyat Indonesia. Bahwa ada data-data kesehatan
bahwa data-data kesehatan itu adalah termasuk data sensitif yang wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang PDP 27/2022. Bahwa praktek-praktek telemedicine saat ini itu juga butuh pengaturan yang baik agar melindungi hak masyarakat. Nah, apa yang dilakukan organisasi profesi? Tentu organisasi profesi menolak sesuatu yang itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RUU Omnibus Kesehatan ini dengan tidak melibatkan dalam penyusunannya, melibatkan organisasi profesi, tentu ini kita tolak. Apa yang sudah kita lakukan? Tentu kita bersama organisasi profesi ingin menggugah masyarakat. Bahwa organisasi profesi hadir di sini bukan untuk kepentingan organisasi profesi, tetapi adalah tugas tanggung jawab karena saya secara pribadi juga adalah masyarakat. Karena saya secara pribadi juga punya keluarga yang nanti keluarga saya akan dilayani oleh tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan. Nah, tentu saya juga ingin agar saya dilayani oleh dokter dan tenaga kesehatan yang tidak hanya memiliki keahlian dan kompetensi dan lisensi, tetapi juga dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Jangan kemudian saya tidak tahu menahu, ternyata pada saat tindakan operasi dan saya tidak boleh masuk di dalam kamar operasi, ada tenaga kerja asing di sana yang kemudian kita juga tidak tahu apakah kompetensinya itu sudah diakui, lisensinya itu sudah diakui, bahwa memang dia di negaranya itu tidak pernah memiliki masalah etik dan moral, tetapi kemudian karena saya tidak ketahui, karena tidak boleh masuk dalam kamar operasi, tetapi keluarga saya diberikan oleh dokter tenaga kerja asing tadi contohnya. Dan pada saat terjadi permasalahan, mungkin yang bersangkutan itu dengan mudahnya saja membeli tiket dan kemudian kembali ke negaranya, yang kita tidak mungkin lagi bisa mengejarnya atau kita tidak bisa minta lagi pertanggungjawabannya gitu. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah, apalagi ketidaksetujuan kita adalah ada ancaman pidana penjara 2 tahun dan juga naiknya di dalam substansi draft RUU konfidensial yang beredar, naiknya ancaman pidana 3 kali lipat dari 100 juta rupiah naik menjadi 300 juta rupiah bagi yang tidak punya STR, dan yang bagi tidak punya SIP juga 300 juta. Nah, kenapa ini dinaikkan sampai 3 kali lipat? Sementara kalau kita lihat di pasal yang lain, di 440 tentang praktek pelayanan kesehatan tradisional, setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional, dia tanpa izin, kemudian dia menggunakan alat dan teknologi, dan dia kemudian menyebabkan luka berat, dan kemudian bahkan menyebabkan kematian, udahlah tanpa izin, menggunakan alat, menggunakan teknologi, menyebabkan luka berat, atau menyebabkan kematian, itu ancamannya maksimal hanya 1 tahun dan dendanya hanya 100 juta rupiah. Sementara tenaga kesehatan di dalam substansi tadi, kalau menyebabkan luka berat 3 tahun penjara. Kalau menyebabkan kematian 5 tahun penjara. Nah, ini unfair-nya itu di situ yang seolah-olah terkesan kriminalisasi bagi tenaga kesehatan. Yang ini yang tentu saya hari ini berani bersumpah tidak ada satu dokter pun yang ingin pasien yang dia tangani itu meninggal. Tidak ada satu dokter pun yang ingin pasien yang dia obati itu luka berat atau meninggal. Tetapi ada orang yang tidak punya keilmuan, tidak punya pendidikan, memberikan pelayanan kesehatan tradisional dengan alat tanpa izin, kemudian mati, ancamannya hanya 1 tahun dan dendanya hanya 100 juta rupiah. Kenapa nggak ini yang diancam dengan 10 tahun atau 20 tahun? Orang sudahlah tanpa ilmu, tanpa izin menyebabkan mati, kenapa tidak 10 tahun? Supaya orang berhati-hati, tidak boleh orang yang tanpa ilmu, tanpa lisensi, tanpa kompetensi, tanpa etik dan moral memberikan pelayanan kesehatan. Seharusnya. Itu harapan kita, Mas Fahri. Baik, terima kasih Dr. Beni Satria untuk waktunya. Banyak hal yang disampaikan tadi semakin membuat kita lebih paham dan harus bersikap seperti apa dengan kondisi saat ini.
Tentu saja kita berharap semoga akan ada titik terang untuk Omnibus Law kesehatan ini. Dan yang pasti dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Terima kasih Dr. Beni untuk waktunya. Saya Habib Fahri Albab. Sampai jumpa di ID Jatim News berikutnya.